Ngaresku. Sampai mana selesai tadi? Awas, tumpah lagi. Selesai halaman 87. 86. Kadzalika Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ila an qala. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika. Wa kadzalika dan seperti itu di atas faf'al maka lakukanlah olehmu fi di dalam jami'i seluruh uyubi aib-aib nafsika dirimu. Fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika fa innaka maka sesungguhnya engkau tidaklah tadri mengetahui siapa engkau qubha buruknya uyubika aib-aibmu min nafsika pada dirimu. Bal min ghairika kan tetapi min ghairika dari selainmu. Fama istaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka min kala mahalata. Fama maka apapun istaqbahta menganggap buruk siapa engkau pada ma min ghairika dari selainmu, maka yastaqbihuhu maka menganggap buruk pada ma siapa ghairuka selainmu, minka dari dirimu la mahalata tidak mustahil. Fala tarda li nafsika dzalika. Fala tarda maka janganlah ridha siapa engkau li nafsika pada dirimu dzalika pada hal itu. Iya. Kalau kita pengen tahu apakah buruk sesuatu itu, apakah kita ingin tahu apakah pekerjaan itu buruk atau tidak, maka perhatikan saja apakah orang lain itu senang atau tidak dengan perilaku kita. Kalau ternyata orang lain tidak suka dengan perilaku kita, maka sesungguhnya kita pun sama. Kalau kita lihat orang lain perilakunya buruk, maka kita pun tidak akan pernah suka. Jadi kita tidak tahu, terkadang kita tidak tahu apakah kita buruk atau tidak, terkecuali kita melihat apakah orang lain itu senang atau tidak terhadap kita. Maka semua ada barometernya. Asani al-khulfu fil wa'di awas. Hati-hati, yang kedua adalah al-khulfu mengingkari fil wa'di pada janji. Awas, jangan sampai mengingkari janji. Ada itu lagunya, lagu dangdut. Mengingkari janji. Fa iyyaka ta'ida bi syai'in wa la tafiya bi. Fa iyyaka maka jauhilah olehmu akan hendaknya ta'ida berjanji siapa engkau bi syai'in dengan sesuatu wa la tafiya dan tidaklah tafiya menepati siapa engkau bi pada janji tersebut. Jangan berani-berani berjanji kalau pada akhirnya janji itu kau tak tepati. Balian bagian yakuna isanuka ilan nasi fi'alan bila qaulin. Bal akan tetapi yang bagi seyogianya apaan hendaknya yakuna ada apa isanuka kebaikanmu ilan nasi kepada manusia fi'lan implementasi bila qaulin dengan tanpa banyak ngomong. Jangan banyak ngomong tanpa diperbuat. Agama Islam tidak butuh dengan ucapan. Agama Islam tidak butuh dengan untaian kata yang rapi dan indah. Tapi agama Islam itu butuh pada sebuah implementasi dan bukti secara nyata dalam kehidupan kita. Gak perlu kemudian orang lain itu tahu tentang kebaikan kita. Pekwe batur mah tanya hoge, no penting mah urang ngelakonan ku sabab Allah semata geus kitu bae ya. Fa in tararta ilal wadi. Fa'in maka jika itarorta mendesak siapa engkau ilal wadi untuk berjanji, kalau kiranya ternyata kau butuh juga terdesak sangat untuk berjanji, silakan berjanji tapi awas fa'iyaka maka jauhilah olehmu akan hendaknya tuklifa mengingkari siapa engkau
illa li'ajazin, terkecuali karena ajazi, karena lemah, au daruratin, atau urgensi. Kalau kiranya memang tidak bisa, yo minta maaf kepada orang yang kemudian kita berjanji kepadanya. Ulah sampai pada akhirnya orang ngomong hiji-hiji ucapan kita ngomong bisi awas hati-hati eta batur teh sakit hati kusabab perlakuan orang, kusabab tingkah laku orang, kusabab orang geus janji tapi orang teu nepati tina janji orang. Awas hati-hati bisi orang dijerumuskeun ku Allah Subhanahu wa taala ka mana? Ka neraka. Tasabab fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa khaba'isil akhlaqi. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya dzalika al-khulfu fil wa'di, mengingkari janji itu, min amarati, bagian dari ciri-ciri an-nifaqi, orang-orang munafik, wa khaba'isil akhlaqi, dan buruknya akhlak manusia. Di antara ciri buruknya seorang manusia di dalam akhlaknya nyaeta ngingkar kana janji. Dawas hati. Sebab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun eta tiluman utawi, salasun bermula tiga, salasun itu tiga man bermula man orang kuna yang ada siapa, ulangi, salasun itu tiga man bermula man orang kuna ada apa salasun fihi di dalam diri man. Kalau ada tiga hal di dalam diri seseorang ini, fahuwa munafikun, maka bermula guaman munafikun, eta jalmi munafik. Naon eta tilu perkara anu ngajadikeun manusia teh bakal jadi munafik. Nyaeta wa in shoma wa shala, sanajan eta jalmi teh osok puasa, wa shala jeung sanajan eta jalmi teh osok salat, sanajan eta tahajud ribuan rakaat, sanajan puasana tahunan oge, angger mun ngingkar kana janji mah wa manfaatna eta puasa, wa manfaatna eta salat, sebab osok ngingkar kana janji. Naon cenah cek Kanjeng Nabi teman ida haddasa kadzaba, man sasa jalmi ida tatkala haddasa ngucap saha eta jalmi kadzaba tapi ngawadul, eta siman ongkoh ngomong tapi ngomong teh loba wadulna, ngomong teh loba ngabohong ka jalmi-jalmi. Awas ra'sud dzunubi al kadzib tuh. Wa idza wa'ada akhlafalan, lamun tah wa'ada janji sapa eta jalma, akhlafa tapi ngingkar eta jalma, awas hati-hati ulah sampai ngingkar kana janji. Wa idza tumina, dan jika tumina dibere amanah, dibere tanggung jawab eta jalmi teh khona tapi ngakhianat kana eta tanggung jawab. Osok atuh santri jadi DPR ge wios, jadi MPR wios, jadi pejabat wios, jadi gubernur wios, jadi bupati ge wios, tapi awas janji-janji ulah diingkar. Ulahnya sok gue, tapi awas janji nanti kalau aku jadi gubernur, kalau aku jadi bupati, maka sungguh aku akan sejahterakan seluruh rakyat negara Indonesia. Waduh, pas jadi duit negara beak ku sorang anak-anak. Teu amanah eta awas. Teu ngomongkeun saha-saha, nu penting mah saha bae nu ngakhianat eta teh jalmi munafik. Loba janji tapi teu ditepati. Teu ngomongan saha-saha. Saha bae ieu mah. Nu ngarasa nya tobat. Nu tengah rasa, nah kudu dijagaan. Awas ulah sampai ngakhianatan negara. Aing ngakhianatan negara mah berarti saruan ngakhianatan saha rakyat Indonesia dibohongan kabeh ku eta jalma. Ih, gede sia dosana. Heuh di dinya beunghar dia di dunia, tapi awas di akhirat sia bakal naon? Diperiksa ku Allah Subhanahu wa taala, diteliti ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji-hiji amalan eta bakal ditanyaan ku Allah Subhanahu wa taala. Mata
Ada dua hal yang terkadang dua hal ini ditakuti oleh setiap umat manusia. Mana di antaranya? Hiji, jatuh miskin. Anu kedua, jatuh miskin. Di antaranya adalah jatuh miskin. Bahkan kalau jatuh miskin justru malah apa? Di antaranya kalau kita jatuh miskin, justru malah pertanyaan itu berkurang. Kalau banyak harta kita, aduh, masya Allah, eta pertanyaan ti Allah teh loba. Anu kedua, sieun kapaeh, sieun kana mati. Bukankah ketika kita wafat, fitnah-fitnah dunia juga selesai? Iya kan? Sudah tidak ada lagi fitnah dunia, tidak ada lagi gangguan-gangguan dunia, beres kabeh terus. Iya tak? Justru malah dua hal ini kebanyakan manusia, aghlabun nas, kebanyakan mayoritas manusia, mereka itu takut dengan dua hal ini. Jatuh miskin dan mati. Awas. Yang guys, matakan santri mah ulah sieun ka mati. Santri mah ulah sieun ka jatuh miskin. No penting urang mah jadi santri mah guys, amalkan anu manfaat, insya Allah anu manfaat dilakonan ku urang mah manfaat oge ka urang sorangan, dunia jeung akhirat bakal manfaat, teruskan baik. Ulah sieun teu boga duit, tenang baik. Giliran Allah mere duit mah pasti mere duit Allah. Moal bakal Allah teh mun urang hirup di dunia, moal bakal Allah Subhanahu wa taala ninggalkeun urang moal. Salami urang teh hirup di dunia, moal bakal Allah Subhanahu wa taala eta moal henteu mere duit ka urang, pasti mere duitna. Baraha teuing kumaha Allah. Deuk 1 juta, 2 juta, 2 juta, 10 juta, 100-nya 100 juta, da kumaha Allah. Ala masya Allah eta mah kumaha ceuk kersana Allah. Asali soal gibatu anu katilu awas hati-hati letah teh dijaga tina naon eta al gibatu tina gibah ngomongkeun batur. Tuh ngomongkeun batur deui eta awas. Ya, kenapa? Kenapa? Sok buang dulu tuh. Buang dulu. Ya, terusin berarti ya. Fafat lisanaka, maka jagalah olehmu lisanaka pada lisanmu anha daripada gibah. Sebab naon? Wal gibatu, dan bermula gibah eta asyadu luwih parah, lebih parah min salasina tina 30 zaniatan jalmi anu zina fil Islam dina agama Islam. Amun 30 jalmi pezina eta parah pisan tina agama Islam, tapi aya nu leuwih parah tibatan eta salasina 30 jalmi anu pezina eta gibah teh leuwih parah dosana tibatan 30 pejinah. Berarti ya dirajam lain. Udah dirajam ya sigana ya. Dirajam kudu nama tukang gibah teh, awas hati-hati. Kadzalika warada fil khabar, kaya mengkono eta informasi warada. Iya. Coba cek. Air. 5.000. Atuh beungetan meureun aing. Aya. Wah, masya Allah, beungeut hideung kieu mah geus siga nama ahli ya. Tetap balik surga bae lah. Amin kan. Siap, tenang bae. Mun ingat ya tahu ge. Mati lampu apa ngejeplak? Ngejeplek. Tapi itu nyala geningan. Caang deui. Cahaya ilahi geningan. Wah, masya Allah. Lanjutkan, hilang mana tah? Kadzalika kaya mangkono dalika fafat di sana kana wal gibatu asyadu min salasina zaniatan fil Islam wa rada wistaka apa dalika fil khabari ing dalam khabar wa maknal gibati lan utawi makna gibaan iku ing yen tatadzkura nginget-nginget sapa sira. Mbuh konon bintina malah. Wa manal gibati, dan bermula mana gibaat itu hendaknya tadzkura menyebut-nyebut siapa engkau insan, nama orang, bima dengan apapun yakrohu yang mana yakroh benci siapa insan
pada ma, lau kalaulah sami'a mendengar siapa insan pada ma. Itu kalau saja kita membicarakan seseorang dan yang dibicarakan itu ternyata tidak baik, boleh jadi kalau orang itu mendengar, orang yang kita gibah itu mendengar, pastinya orang itu akan marah kalau memang betul-betul dia dengar apa yang kita ucapkan. Hati-hati. Bisa jadi ini menjadi apa? Menjadi mabda'ul adawah. Ini menjadi permulaan peperangan antara saudara. Sebab naon? Sebab loba ngagibahkeun dulur. Apalagi anu digibahan teh dulur sorangan, dulur kandung, awas nya dulur kandung teh ulah digibahan sanajan urang nyao eta dulur urang teh kadang-kadang watakna kieu kitu segala macam burukna urang nyaho ulah diomongan geus cicing bae. Naon sebabna? Lamun eta ngadenge eta dulur urang teh mun urang ngomongkeun eta dulur eta pasti bakal aya peperangan dina dulur-dulur urang. Awas, hati-hati. Fa'anta muktabun, fa'anta maka bermula engkau muktabun, itu termasuk orang yang suka gibah, zalimun ejeng zalim. Naon sebabna? Memberikan sakit hati terhadap orang lain itu termasuk orang yang zalim. Wala tadlimu baina anfusikum, ulah sampai pada akhirnya kurang ngadzaliman sahajal itu. Wa in kunta shadiqan, sanajan kunta aya sasia shadiqon. Sanajan aya sahasia anjeun, deu anjeun. Naon anjeun teh? Sia mon. Shadiqon eta jalmi anu jujur, sekalipun kamu orang jujur, sekalipun kau terpandang dengan orang yang baik. Oh, kebaikan Anda dikenal di mana-mana. Sampai pada akhirnya Amerika Serikat ge nyaho bahwa didinya teh jalmi anu sae. Sanajan kituna angger mun tukang ngabgibah mah angger didinya teh zalim. Wa iyyaka wagibatal qura'i al mura'in. Ayeuna santri ieu kadang-kadang ya santri iyyaka jauhilah olehmu wagibata akan gibah menggibahi al-qura, para pembaca Al-Qur'an anu eta ngawaca Qur'an teh al mura'in hoyong ditempo ku batu ria. Urang nyaho eta jalmi anu maca Quran teh kadang-kadang aya niatan ngomong di kobong teh kieu. Ah mang, abi bade maca Quran, ngawas Quran di mana? Di masjid. Make naon? Make speaker. Oh, itu nya. Meh naon make speaker teh? Meh didenge. Komoh nu awewe nu ngadenge mah pan bakal ngudag-ngudag urang eta awewe teh. Urang nyaho bahwa si eta nu maca Quran teh hoyong ditempok ku batur, awas ulah diomongan cicing bae. Sanajan urangnya nyaho pamaksadanana. Sakalipun urang teh nyaho niatna eta jalmi teh maca Quran naon cicing bae ulah sampai ngagibah. Tapi pan kumaha atuh tat ngegrenek dina jero hate teh. Sanajan suarana alus ku kumaha ge kadang di dieu ye ngegrenek. Naonnya teu ngeunah we sanajan eta suarana alus oge. Siga Muammar ZI. Tapi angger dina jero hate teh ngegrunek naon ngegrunek lah hoyong ngomongan. Geus cicing tahan, fasbir. Geus sabar, tenang, santai, tahan. Tapi teu kuat kan. Atuh teu kuat mah tuh nyieun status. Astagfirullahaladzim. Awas tah ulahnya sanajan urang nyaho eta jalmi pamaksana ka mana geus cicing ulah diomongan sanajan urang nyaho. Wa huwa antuf imal maksud. Aduh. Iya. Wa huwa dan bermula al-qura si maca Quran teh. An ingin tatufima mere paham saha anjeun al maksuda kana maksudna eta jalmi min ghairi tasrihin kalayan ghairi henteu tasrihin jelas.
Fatakul kaya contohnya apa? Fatakulu seperti takulu mengucapkan siapa engkau aslahahullahu faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi. Fanas'alullaha ta'ala an yuslihana wa iyyahu fa inna hadza jam'un baina khubisaini. Tuh, denger. Sanajan urang ngomong kieu, ngadoa urang teh ka Allah. Ya Allah, heueuh ceuk Allah teh naon jalma kieu. Aslaha semoga memperbaiki niat-niatnya dia siapa Allah. Semoga Allah memperbaiki niatnya. Jaba urang teh ngadoana make dijageurkeun deui. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memperbaiki niatnya ya Allah. Awas, eta oge termasuk gibah. Tapi pan penyebat naon? Penyebat ngaranna. Ustaz, sanajan penyebat ngaranna, tapi sakabehan hadirin wal hadirat nyaho maksudna satria ngadoa teh ka mana? Eta masuk na ka mana? Abus kana gibah. Sanajan ngadoa. Ya Allah, mugi-mugia ngaluruskeun anjeun kana niat-niatna. Faqad sa'ani, maka sungguh saat telah berbuat buruk siapa dia kepadaku. Naon buat berbuat burukna? Urang nyaho ya Allah. Niatna eta jalmi maca Quran teh hoyong ditempo hoyong didenge ku batur urang nyaho. Ku sabab eta ya Allah urang nyaho niatna naon? Gegerunek bae hate teh. Berarti eta jalmi teh geus mere kasalahan dina hate urang. Gegerunek ya Allah, teu kuat. Ngandengen ge ya Allah ruwet. Sanajan suara ge alus pisan siga Muammar Zeta. Wa ghammani dan telah membuat hariwang. Naon hariwang teh bahasa Indonesia na hariwang? Hah? Khawatir. Waduh. Hariwang. Sudah membuat khawatir siapa dia nih terhadapku atas apapun jaro yang telah berjalan apa ma'an lagi pada dirinya. Sanajan eta doa alus pandoa nama alus. Tapi ternyata mun niat ngadoana eta ngahardik eta nyaci kana eta jalma tetep termasuk gibah. Sampai ngomong kieu fanas alullah mugi-mugia urang cenah fanas alu maka urang menta ya Allah ka Allah azza wa jalla an yusliha kana ingin tah yusliha memperbaiki siapa Allah pada kami niat-niat kami wa iyahu dan niat-niatnya. Sanajan eta doa alus tapi mun dina jero hatena teresep kana eta jalmi anu maca Quran sanajan urang nyaho eta maca Quran muro hoyong ditempok ku batur, hoyong didenge ku batur. Awas, iya oge sanajan doa alus termasuk gibah. Laju kumaha kuduna Ustaz? Kuduna geus santai bae. Mana santai teh? Ketika misalna aya hiji jalmi maca Quran, kurangnya niatna naon? Maca Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tu di fasih-fasihkeun tah ku eta jalmi teh meh naon meh ditempo meh didenge meh dikagum-kagumkeun ku batu. Maka diri urang mah geus pek we eta mah urusan manehanana fahkum bil rawahir wallah yatawallas sarair. Urang mah anu dihukuman teh geus maca Quran ge geus alus geus kitu bae. Urusan hate nama lain urusan abdi, lain urusan urang sadaya, tapi urusan saha eta mah urusan Allah. Urusan hate na niatna ka mana pek we. Sanajan eta jalmi teh ngucap ka urang sampai ka nyaho geus we cicing. Urusan eta mah urusan anjeunna. Ulah ngurus-ngurusan orang. Sampai ngomong, ketahuilah
cacat. Ketahuilah wahai saudara dan saudari umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anu maca Quran ieu teh nguroin. Anu maca Quran ieu teh hoyong ditempo hoyong didenge ku batur teh aslina. Nyawa di mana didinya teh? Urang ngadenge langsung ieu mun teu percaya ka urang. Keureut ieu, cili urang keureut teh keureut. Astagfirullah, ulah gitu, ulah. Santai aja ya, yang mau ke kamar mandi aja silakan. Ya, tanpa kemudian Ustaz izin enggak perlu, enggak apa-apa sok. Enggak apa-apa. Yang mau kamar mandi, bebas aja. Nanti kalau ketinggalan lihat ke teman ya. Dikan hilang. Fa inna hadza jam'un baina khabisaini fa inna hadza, maka sesungguhnya hadza hal ini jam'un itu mengumpulkan baina khabisaini antara dua keburukan. Apa dua keburukannya? Ahaduhuma, bermula salah satu daripada kedua buruknya itu adalah al-ghibatu, satu gibah, id hasala bi atafahum. Yang pertama gibah, kapan? Id jika terjadi, hasola ya, terjadi bihi dengan doa tersebut apa? Atafahumu, orang yang mendengarnya itu memahami. Atafahumu apa? Pemahaman. Misalnya orang teh ngadoa, ya Allah mugi-mugi eta nu maca Quran teh ya Allah dibereskeun niatna ya Allah. Tah eta nu maca Quran ngadenge omongan urang sanajan urang ngadoa, tapi eta teh nyeri hatena. Termasuk naon? Gibah. Tah hiji kesalahan anak. Kedua mana? Wal akharu anu kaduana tazkiyatun nafsi. Mana tazkiyatun nafsi teh? Ngerasa alus dina awak sorangan. Berarti mun urang ngadoa kitu teh ngerasa alus sorangan berarti bener. Berarti si eta nu maca Quran teh eleh urang. Dua kesalahan anak. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Yang pertama dapat gibah. Ketika kapan? Ketika si pembaca Al-Qur'annya itu ternyata faham betul dengan apa yang dimaksud oleh si berdoa. Gibah. Yang kedua, ketika berdoa, mendoakan agar niatnya diperbaiki, berarti ada niat apa? Merasa dirinya lebih baik dari si pembaca Al-Qur'an. Dua kesalahan anak. Wasana'u alayya bitaharruji wassalah. Wasana, dan mengagungkan diri alayya terhadap nafas bitaharruji wassalahi, dengan merasa unggul dan merasa baik. Oh ya Allah, apalagi kalau ada bahasa begini, kurangnya kok ya Allah. Pengalus-alus najal midina niatnya abdi sebenarnya. Paling baiknya manusia dalam niat itu cuma saya ya Allah, awas eta ngerasa nawan, ngerasa pangmulya-mulyana sorangan. Teu menang. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ad-du'a fad'u lahu fi sirri faqat. Khalas. In kuntum tad'una al-qurra alladzina hum yaqra'una al-Qur'an wa hum yaqsiduna ala riya, yaqsiduna riya'an 'alan nas fad'u lahu fisir wa la tudhir lisanaka bil jahri. Paham? Kalau mau doa doakan saja, tapi doanya enggak perlu keraskan. Walakin akan tetapi in jika kana ada apa maksudukan niatmu itu min qaulika dari ucapanmu asna Allah taala ad-du'a itu doa, maka doakanlah olehmu lahu untuknya fisirri dalam keadaan sembunyi di mana orang lain tidak tahu dan tidak terdengar oleh siapapun terkecuali Allah Subhanahu wa taala yang mendengarnya. Gitu ya. Kalau mau doakan dengan sir saja, tidak boleh dengan jahar, tidak boleh dengan keras-keras ketika mendoakan orang yang pada akhirnya kita tahu niatnya tidak baik. Karena saat ngurusin hati, ya, ngurusin ikhlas hati itu tidak ada yang tahu, saat. Ya, nggak ada yang tahu.
Maka kita sebagai manusia, yang dihukuminnya apa? Yang dohir-dohirnya aja. Ya, yang dohir-dohir aja. Mana contoh? Misal, ketika ada orang yang kemudian dia berdakwah, ya, dan dakwahnya itu pada akhirnya divideokan, misalnya divideokan. Sudah, dalam hati kita jangan mengatakan begini, kayaknya si eta teh hoyong terkenal matakan di videoan. Ulah, sebab orang tanya kok niatna eta di videokan teh naon. Nya meureun-meureun niatna teh urang tanya kok pan meureun niatna kieu. Biar nanti ketika nanti ada yang mau mendengarkan sebuah penjelasan, biar kemudian tidak diulang-ulang lagi penjelasannya, maka di videokan. Kan bisa saja, kan seperti itu. Niatnya kan boleh jadi kita mah nggak tahu. Tapi terkadang watak sikap kita itu apa? Kemarin itu apa? Serak. Kita ini surak utabai. Tabiat kita ini suka apa? Suka mencuri. Maksudnya, kadang kita itu tabiatnya jelek, Pak. Mana sifat jeleknya kita? Contoh, ada orang yang baik pun kita mah nilainya buruk ke orang itu. Itu sifatnya surok kan begitu tuh. Ya, tabiat yang jelek itu seperti itu. Naudzubillah, mudah-mudahan orang mah dijaga hati orang teh tina sikap-sikap lepas gitu. Itu menangnya, itu menang. Wa inik tamamta bisababi, wa inik tamamta maka jikalau iktamamta bersedih, curik saha anjen bisababi kusabab eta jalmi. Misalnya satria tahu betul niatnya apa, akhirnya dia diam. Satria tuh nggak ngomong apa-apa, diam tapi dalam hatinya menangis. Ya Allah, aku kumaha ge eta teh dulur urang, ya Allah. Sanajan urang nyaho niatna ya Allah, urang karunya. Si ya Allah, hampuraan eta jalmi teh batur urang eta ya Allah. Ulah diadab keneh ya Allah, urang nyaho niatna ka mana. Ya Allah, tah sedih satria teh. Masya Allah. Solehnya satria itu Masya Allah luar biasa. Kalau ada yang salah, nangis. Ada yang salah sedikit, nangis lagi. Fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibihi. Maka alamatuhu, ya, cirinya ketika satria, cirinya seperti tadi, nangis ketika melihat ada yang salah dalam sisi niat. Annaka sesungguhnya engkau wahai satria, itulah turidu, tidaklah menghendaki siapa engkau fadihatahu, menjelaskan, akan menjelaskan pada si kuro, tidak mau menjelaskan dengan rinci apa niatnya, disembunyikan, maka bagus. Waduh, Masya Allah. Wa idhara aibi, dan untuk menjelaskan aib-aibnya. Dia tahan, satria tahan, sekalipun satria tahu aibnya seperti apa, dia tahan aib-aib. Tapi wa fi idharikal ghammi bi aibi idharun ta'ibi. Tapi wa fi idharika, itu di dalam idharika apa? Penjelasanmu al-ghamma akan kesedihanmu bi aibi, karena aibnya. Idharun itu sama saja menampakkan ta'ibi, aib-aibnya kuro. Sedih nggak apa-apa, boleh. Ya, gundah gulana atas niatnya orang nggak jadi masalah. Ya, ditangisi boleh, tapi jangan dijelaskan ke orang lain. Tapi ketika tangisan itu pada akhirnya dijelaskan kepada orang lain, satria datang ke base camp, kercerik eta satria teh. Ya Allah. Datang Yasin. Assalamualaikum. Salam. Naon sa? Urang mah teu tarima sih. Naon kitu?
Batur urang, sir batur urang, tete batur urang, dulur urang, sir dulur urang. Kunaon dulur urang, dulur sia teh kunaon? Niatna teh sae maca Qur'anna sih goblok kita teh. Sedih, abdi mah sedih. Sedih, hatiku sedih. Kopi ayo, kopi. Apa? Awas. Saha eta teh saha? Eta si Sambo. Ngucap ngaranna oge. Sedihnya ditampakkan, dijelaskan ke orang lain. Gibah eta ngaranna. Fahimna? Fahim tuh. What you gitu ya? Gitu. Astagfirullahaladzim. Wa yakfika maka cukuplah bagimu zajiran sebagai penjaga diri anil gibati daripada sifat gibah naon qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala amun urang teh hoyong dijagi tina sifat-sifat gibah amun urang teh hoyong dijagaan ku Allah Subhanahu wa taala tina sifat gibah maka urang oge kudu usaha. Mana usaha urangna kudu inget karena firman Allah. Mana firman Allah na wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita ayakula lahma akhihi maita fakarih ingat orang dekat itu ya. Lamul amri la yagtab lamul amri la nahi lamul amri la nahi lamul amri mentang-mentang kamari ngomongan lamul amri la nahi wala yagtab dan janganlah yagtab melakukan gibah siapa ba'dukum sebagian dari kalian ba'dan kepada sebahagian yang lain. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ayuhibbu apakah yuhibbu menginginkan ahadukum salah satu di antara kalian an yakula untuk memakan lahma akhihi daging saudaranya mayitan bangkai mayitan dalam keadaan mati dalam keadaan sudah menjadi bangkai fakarihtumu maka karihtum benci tidak suka siapa kalian pada mayitan tersebut bangkai tersebut. Apakah kau mau? Ketika kau gibahkan sama saja, kau sedang memakan apa? Memakan daging saudaramu sendiri. Di mana saudaramu itu bagaikan bangkai, di mana kemudian dagingnya kau makan. Apakah kau suka memakan daging bangkai daripada saudaramu sendiri? Maka pastikan, kau tidak akan pernah suka dengan bangkai itu. Iya kan? Apalagi itulah bangkai saudaramu sendiri. Ya Allah, ya Allah. Jadi serupanya katanya Sahila, menggibahi orang itu serupa dengan kita sedang memakan dagingnya. Ya, saudara kita itu dengan keadaan sudah menjadi bangkai. Kenapa? Kok diibaratkan orang yang digibahi itu sebagai bangkai? Bangkai itu mati. Mati itu tak bernyawa, tidak bisa bergerak dan tidak bisa apa-apa, gitu kan? Maka sama saja orang yang digibahi tahu enggak dengan apa yang kita omong? Tidak tahu. Maka serupanya kita sedang apa? Sedang memakan sesuatu yang pada akhirnya itu bangkai. Senang? Suka sama bangkai? Kalau suka gue bawain tikus deh. Tikus mati gue kasih ke lu, doyan gak lu sama tikus mati lu? Kagak, ya udah. Gila. Tuh maka fasyafaqan syabakallahu bi akli lahmil maitati naudzubillah min dzalik faqad
Maka teman-teman syabbaha wis nyerupani kaing sira. Diulang. Fakat maka teman-teman syabbaha wis nyerupani kaing sira sapa Gusti Allah taala biakili kalawan wong kang mangan lakmil mayitati daging bangkai. Tuh, di ayat ini Allah menyerupakan orang yang gibah itu serupa dengan orang yang memakan daging bangkai. Fama ajdaraka an tahtariza minha. Fama maka bermula sesuatu ajdara yang lebih sesuai, yang lebih cocok ka untukmu, itu hendaknya tahtariza menjauhi, ya, menghindari siapa engkau minha daripada sifat gibah tersebut. Wa yamna'uka an gibatil muslimin amrun lau tafakkarta fihi wa watandura fi nafsika. Wa yamna'uka yamna'u yang dapat mencegah terhadapmu an gibatil muslimina untuk menggibahi al muslimina orang-orang muslim. Amrun apa? Perkara. Lau tafakkarta, kalaulah tafakkarta kau berfikir fihi di dalam perkara tersebut. Wawa dan bermula perkara tersebut hendaknya tanduro memperhatikan siapa engkau, melihat siapa engkau fi nafsika di dalam dirimu sendiri. Cek coba tinggal tina diri orang nah. Hal fika aibun zahirun au batinun. Hal apakah fika itu pada dirimu aibun bermula aib, zahirun yang bersifat zahir au batin atau bersifat batin. Coba sebelum Anda menggibahi seseorang, sebelum Anda membicarakan seseorang, maka perhatikan dirimu sendiri sebelum membicarakan itu. Apakah kemudian kau adalah manusia yang paling hebat? Apakah kau adalah manusia yang paling mulia? Apakah kemudian Anda adalah manusia yang paling hebat? Apakah Anda seorang manusia yang tidak memiliki sedikit pun aib? Coba perhatikan. Apakah kita ini punya aib secara zahir? Apakah kita juga punya aib secara batin? Tanyakan dulu pada diri kita sebelum pada akhirnya, ya, sebelum pada akhirnya kita membicarakan orang lain. Kalau misalnya kita mengatakan pada diri kita, enggak, aku enggak punya aib, sombong. Enggak ada, aku alhamdulillah. Atharun nas fid dunya anak buhado. Ang suci-sucina manusia dina dunia ieu teh aing sombong sate. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Satuhunnya Allah Subhanahu wa taala iku orang demeni sama Allah taala al mustakbirina ing pirang-pirang wong kang sombong. Kromo serba salah. Enggak serba salah, emang dirimu salah. Bukan serba salah karena salah. Berarti harusnya sama sekali jangan menggibahi orang. Wahal anta muqarifu maksiatin sirron au jahron. Hal anta muqarifu maksiatin sirron au jahron. Wahal tanyakan juga, apakah anta bermula engkau itu muqarifu pelaku maksiat sirron au jahron, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi au jahron atau dalam keadaan terang-terangan. Tanya, apakah kita juga termasuk orang yang punya perilaku maksiat atau tidak? Kalau memang punya, jangan. Tapi kalau merasa tidak punya, sombong. Berarti lebih baik jangan gibah, itu udah serba salah. Lain serba salah, sebab didinya salah. Gitu. Allahu Akbar. Naudzubillahi min dzalik. So, ngomong ke nafsu ulahnya kurang kedah era ke Allah. Ulah kedah era saya harus malu, kamu harus malu juga. Kalau saya malu, wahai nafsu, kau pun harus malu baina aidillah,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau pun harus malu. Kalau saya pun malu kepada Allah, kamu pun harus malu. Bantu saya ya untuk taat kepada Allah. Ngomong ke hatinya, ngomong ke hati. Si eta mah geningan subuhna beurang bae nya. Parah si eta teh. Ongkoh cenah ustad. Tapi beurang bae. Udang subuh teh, ampun. Tinggal heula. Di dinyana kumaha? Pernah kesiangan pernah? Oh, nyanggeus ulah ngomongkeun batur bae. Pugu urang nege manusia biasa, nu pasti aya kaberanganan teh pasti. Matakan Nabi Muhammad mah sangat sayang kepada hamba, Bu Haji. Kaberangan oge titah naon? Titah salat. Sanajan kaberangan. Teu ditetap diomongkeun. Di dinya nambe nyeun masalah. Ku Nabi mah teu nitah ngomongkeun batur, mun kaberangan salat. Misal, udang urang teh jam genep. Jam genep salat naon? Salat subuh. Ipan geus beak, sanajan geus beak eta waktu salat. Teu diteteh ngomongkeun batur, misal diantara nih. Ini Masya Allah, seringlah kalau di pondok-pondok kami dulu itu, kalau ada yang sholat kesiangan ya biasa-biasa aja. Ternyata itu apa? Sedang melatih apa? Satu, melatih hati, Pak. Melatih hati bukan itu. Misal, ketika kalian ada teman atau ya teman sekobong, sholat subuh jam berapa? Jam 6. Karena mungkin dia kesiangan malamnya habis tahajud misalnya. Ya. Husnudon habis tahajud malamnya gitu aja. Oh mungkin malamnya habis tahajud. Jam 6 baru bangun, sholatlah dia. Kiranya kita makan sholat duha. Sholat duha di awal-awal waktu, Masya Allah, barakallah. Jol di rokat kedua aya kunutan geningan. Jol aya kunutan gening. Tah, mun urang nempo aya kunutan geus husnudon bae. Ya Allah, mungkin kawan saya malam harinya habis zikir. Atau mungkin karena lelah, capek dan sebagainya. Ulah diomongkeun. Astagfirullahaladzim. Gimana diomong? Eta padahal ustadznya. Tapi berang bae. Udahna. Jam 7, jam 8. Jam 8 nembe hudang cenah ulah diomongkeun bisa naon eta bisa buruk kana hate urang ulah geus husnudon nya kasaha bae ulah ngomongkeun batur udah cukup kalau kita dulu pernah dan sering ngomongkeun batur bae cukup stop in your life ya. Don miroroh, ya, don marotan ukhra. Jangan diulang kembali, ya, jangan diulang-ulang lagi. Sudah, istighfar. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khotoya. Minta ke Allah hampura. Fa idza arafta dzalika min nafsika, fa idza arafta maka jika arafta sadar siapa engkau dzalika akan hal itu min nafsika pada dirimu, fa'lam maka ketahuilah anna ajzahu sesungguhnya ajazahu kelemahannya seseorang tadi anit tanazzuhi untuk membersihkan hati amma dari apapun nasabta yang mana kau nisbatkan pada ma tersebut ilahi kepada seseorang itu ka'ajzika seperti kelemahanmu. Paham? Kita menyebutkan makna daripada nasab tahu, kita ini nyebut orang itu buruk. Boleh jadi Bu Haji, Pak Haji, boleh jadi mereka yang kita bicarakan itu punya niatan baik pada hatinya. Apa niatannya? Pengen bersihin hati, tapi sulit, susah.
Paham ya? Padahal dia tuh pengen punya niatan untuk memperbaiki diri, tapi ternyata ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah membersihkan hati itu sulit. Sesungguhnya itu pun sama terjadi pada diri kita. Ya kan? Kita pun sebenarnya punya kesalahan, ya. Dan kemudian untuk kemudian membersihkan dari kesalahan itu kita sulit. Kita juga punya kelemahan dalam hal itu. Maka sama kita punya kelemahan dan punya kekurangan. Seperti itu. Seperti halnya begini ada itu. Kita hari ini di pondok pesantren, ya, Darul Furqan. Itu jangan pernah bundang bandingin dengan pondok-pondok yang lain. Why? Kenapa? Karena pondok kita pun pasti punya kekurangan. Ya, misalnya kita lihat di pondok lain punya kekurangan, maka kita juga harus sadar pondok kita pun punya banyak kekurangan. Jangan hanya melihat dari sisi kelebihan-kelebihannya saja. Kita harus ingat bahwa kita pun punya banyak kekurangan di pondok kita ini. Begitu ya. Jadi kalau pada akhirnya begini, kamu itu punya fanatisme banget lah. Yang pada akhirnya mengunggul-unggulkan pondok sendiri, menghina pondok yang lain. Khawatir apa? Kamu menjadi sosok manusia yang pada akhirnya pengen menang sendiri. Ya. Pengen jadi manusia yang pada akhirnya pengen unggul sendiri. Pondok aku lebih hebat daripada pondok yang lain. Kepret ya. Ulah. Ya, kita sama punya kekurangan. Nah, banyak kekurangannya. Wa udrahu ka udrihi. Dan alasannya dia ka udrika seperti alasanmu juga. Dia punya alasan, lu juga punya alasan. Iya kan? Iya. Dia sulit, sama lu juga sulit. Kita juga sulit. Ketika mereka punya alasan, kita juga punya alasan. Sama alasannya kan. Apa alasannya? Sama-sama pengen baik. Tuh gitu. Wa kama taqra'u an tufdaha wa tudkara uyubuka. Wa kama dan sebagaimana taqra'u benci siapa engkau akan hendaknya tufdaha dibeberkan wa karo dan diceritakan apa uyubuka aib-aibmu. Fahuwa maka ia itu juga aidon halnya juga itu yakrahu. Benci tidak suka siapa manhu pada hal itu. Pada ma. Kalau kita tidak suka cerita aib kita diceritakan, maka sama. Mereka pun tidak suka untuk menceritakan aib-aibnya sendiri. Untuk diceritakan aibnya. Tidak mau. Tapi fa'in satar tahu satria satarallahu alaika ayubaka. Fa'in maka jika satarta menutupi siapa engkau pada aibnya siman satara maka menutupi siapa Allah Ta'ala alaika atas dirimu uyubaka akan aib-aibmu. Kalau kita mampu untuk menutupi aib orang lain, maka pastikan Allah pun akan menutupi aib-aib kita. Jangan salahkan, aib kita akan terbuka kalau pada akhirnya kita pun suka membuka aib orang lain. Tapi ingat satria wa in tahu maka jika fadhahta membeberkan siapa engkau pada aibnya seseorang sallata maka memberikan siapa Allah Ta'ala alaika pada lidahmu alsinatan hidadan, ya, pada memberikan kepadamu lisan hidadan yang tajam. Ingat nanti ketika kita pada akhirnya membeberkan aib-aib orang lain, Allah itu akan memberikan kepada kita, berikan hadiah. Wih, hadiahnya hebat. Apa hadiahnya? Omongan batur nu tajem. Paham? Kalau kita membeberkan aib orang lain, ingat nih janjinya nih. Kalau kita membeberkan aibnya orang lain, maka pastikan Allah akan berikan hadiah. Hadiahnya apa? Omongan tajam dari orang lain. Maka saya tadi sampaikan, kalau Anda ingin ditutup aibnya, karena pastikan manusia itu, setiap manusia pasti punya aib. Kalau aib itu tidak mau dibeberkan oleh orang lain, maka jangan pernah membeberkan aib orang lain pula. Oke? Tapi sekalinya kau berani-berani membuka aib orang lain, maka jangan salahkan
kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah hebat dari Allah, di antaranya Allah akan datangkan lisan-lisan yang tajam. Yang pada akhirnya apa? Yumazziquna irdoka fid dunya. Yumazziquna yang akan merobek-robek apa alsinatan hidadan itu. Lidah-lidah yang tajam itu. Lisan-lisan yang tajam itu akan merobek-robek irdoka kewibawaanmu fid dunya, di dunia. Semua kemudian yafdahuka, membeberkan terhadapmu siapa Allah Ta'ala ala ru'usil khalaiki, di depan setiap makhluk yaumal qiyamati, di hari kiamat. Di dunia sudah dirobek-robek kewibawaan kita, di akhirat aib kita akan ditampakkan di hadapan seluruh manusia. Lanjutin dulu sampai homok nih dikit lagi. Wa in nadarta ila dhahirika wa batinika, wa in, dan jikalau nadarta melihat siapa engkau, memperhatikan siapa engkau, ila dhahirika, pada dhahirmu, wa batinika, dan batinmu, tapi falam tatali fihi ma ala aibin wa naqsin, namun tidaklah tatali, merasa siapa engkau, fihima, di dalam keduanya, dhahirika wa batinika, ala aibin, akan adanya aib, wa naqsin, dan kekurangan, baik fi dinin, di dalam agama, wala dunya, dan tidak pula di dunia. Ketahuilah, kalau pada akhirnya kita sudah meneliti, sudah kita perhatikan diri kita, ya, tapi ternyata tetap saja kita tidak merasa bahwa kita punya aib, ya, tidak punya kekurangan sedikit pun, baik dalam bidang agama, juga tidak pula dalam bidang dunia, merasa paling unggul saja, merasa paling hebat saja, merasa pang nabai. Apa kata Imam Ghazali? Fa'lam, maka ketahuilah, akan anna, sesungguhnya, jahlaka, kebodohanmu, bi'uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu sendiri, akbahu anwa'i, itu seburuk-buruknya, anwa'il hamakati, macam-macam orang bodoh. Dari sekian banyaknya orang, misalnya banyak orang yang bodoh, maka di antara orang yang paling bodoh-bodohnya dari orang yang bodoh adalah mereka-mereka yang tidak pernah merasa dirinya banyak kekurangan, tidak merasa dirinya punya aib, tidak merasa dirinya punya salah. Itu termasuk, kata Imam Ghazali, sebodoh-bodohnya orang bodoh dari orang-orang yang bodoh. Wala aiba a'zamu minal humuk, dan tidak ada aib, tidak ada kesalahan a'zamu, yang lebih besar, min, dibandingkan al-humuki, orang-orang bodoh atau orang yang sangat bodoh. Kalau saja misalnya, ya, orang lain punya aib, kita punya aib pula, tapi kita tidak merasa diri kita punya aib, maka sebesar-besarnya aib adalah kita yang tidak pernah merasakan diri kita punya aib. Seburuk-buruknya aib adalah ketika diri kita pada akhirnya tidak pernah merasakan diri kita punya salah. Seberat-beratnya dosa adalah dosa orang yang pada akhirnya tidak pernah merasakan dirinya pernah berbuat dosa. Ngeri ya? Tuh. Makanya kenapa kita seringkali dididik oleh guru-guru kita untuk apa? Untuk sadar diri. Karena ibadah itu harus dimulai dari sebuah kesadaran. Bisa difahami ya? Oke, selanjutnya kita lanjut di episode yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.